Terjebak satu malam terindah. Bab 008. Gela, apa yang terjadi padamu? Lirihnya, seraya meremas lembut jemari tangan yang lemah dan sangat dingin itu. Lembut, dan penuh kasih awan menyibak Surai yang menutupi wajah istrinya. Mendaratkan kecupan hangat di pipi, kening juga bibir pucat wanitanya. Ada desir nyeri, saat menatap wajah pucat itu diam tanpa kata. Matanya terpejam erat, bibirnya terkatup rapat. Bayangannya melintasi ambang batas. Saat malam itu bersama Ernia. Sakit, sangat sakit Awan rasakan, kini. Lalu, saat dia masih mengulanginya lagi. Bercumbu mesra dengan wanita itu. Meski dia tahu itu salah dan dosa. Lantas, saat dia bergumul dengan sang istri, harus menghadirkan sosok itu lagi. Demi mencapai inginnya memuaskan sang istri. Kelopak itu terpejam, seiring bulir bening yang los dari kelopak matanya. Maafkan aku, Gela. Maafkan aku, lirih Awan. Menyesali segalanya, menyadari bahwa yang ada dalam hatinya untuk Ernia hanyalah Nina Ninu semata. Meyakini bahwa cintanya hanya untuk Gladys seorang. Pria itu tergugu, menatap sayu wajah yang tampak layu dan membisu. Sungguhkah hati Awan begitu? Gela, bangunlah sayang. Aku akan mengakui semuanya padamu. Kumohon, buka matamu, Gela, lirihnya. Tepat di telinga sang istri. Wanitanya tetap diam membisu. Hanya hening yang tercipta di ruangan itu. Serta isak pilu yang sesekali keluar dari sebah dalam dada Awan. Pria itu tiada henti mengecup pipi istrinya. Hingga malam menjelang, Gladys tak juga membuka matanya. Sampai Awan terlelap di sampingnya. Menggenggam erat jemari lentik sang istri. Mas, tidur saja di sofa, ujar Rossana yang datang berkunjung sebelum jadwal pulangnya. Iya Ros. Terima kasih, aku ingin menemani istriku di sini. Apa kamu sudah mau pulang? Sahut Awan, saat melihat sahabat Gladys sudah berpakaian biasa. Iya, aku titip Gladys ya. Kabari aku segera jika terjadi sesuatu. Tenanglah, mungkin 1 atau 2 jam lagi dia akan bangun, kata Rossana, dengan senyum tipis di wajahnya. Ros, jangan pergi. Jangan katakan apapun pada Mas Awan, kumohon. Aku tak mau dia risau dan mengkhawatirkanku. Res, kumohon diamlah, racau Gladys dalam ketidaksadarannya. Awan menatap tajam Rossana, yang menghela nafasnya kasar dan berat. Dia mendekati sahabatnya itu. Mengusap lembut kepalanya, yang semakin hari kulit di dalamnya tampak sekali nyata. Sebab penipisan di rambutnya. Dasar bocah. Kalau kamu kuat, diamlah. Kau aman bersama suamimu sekarang. Aku pulang ya, ada Mas Awan di sini. Bertahanlah terus, aku tahu kau hebat, Gela, lirih Rossana, seraya mengusap pipinya lembut. Satu kecupan di kening Gladys Rossana daratkan. Dia menarik diri dan menghela nafasnya panjang. Lalu menoleh ke arah Awan yang menatap dengan sorot intimidasi padanya. Rossana tersenyum tipis. Lantas berjalan perlahan ke arah Awan. Semoga kau kuat Mas, sekuat Gladys menahan semuanya sendirian selama ini. Aku hanya berpesan, temani dia selalu. Buat dia tersenyum dan cintai dia sepenuhnya. Karena dia sangat mencintaimu, ujar Rossana, yang membuat Awan terpaku di tempatnya. Apa maksudmu? Jangan menyakitinya, atau kau akan menyesal jika itu sampai terjadi. Temani saja Gladys, sebab waktunya tinggal sebentar lagi. Tap, tap, tap. Rossana melangkah pergi. Meninggalkan Awan dalam kebingungan. Menatap istrinya yang wajahnya kian memucat. Ros, apa maksudmu? Pekiknya, seraya menoleh ke arah pintu. Tapi terlambat sebab wanita itu telah menghilang dan berlalu jauh. Awan mengejarnya, tapi Rossana sudah tak terlihat olehnya. Ros,
Awan membuka matanya, dan terjaga dari tidurnya. Dia mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Hening, hanya itu yang ia dapatkan. Juga tubuh layu Gladys yang masih terpejam di atas bangsal. Apa aku bermimpi barusan? Tapi itu terasa sangat nyata. Apa sebetulnya yang terjadi pada istriku? Gumam hati Awan. Tatapannya kembali lekat pada wajah seputih kapas itu. Gela, lirihnya, seraya mengecup lembut pipi sang istri. Bangun, sayang, ucapnya lagi, seraya mengusap lembut pipi Gladys. Tapi, wanitanya tak juga membuka mata. Awan tak beranjak dari tempatnya hingga tengah malam. Dia terlelap kembali menggenggam jemari tangan sang istri. Gladys membuka matanya, dan terkejut saat mendapati sang suami ada di sampingnya. Kedua sudut bibirnya terangkat, dengan ujung mata yang basah. Perlahan, dia mengusap kepala suaminya. Apa aku terlalu egois padamu, Mas? Membiarkan hidupmu selalu jauh dariku. Sehingga kau akhirnya mendapatkan kehangatan dari wanita lain. Nafas Gladys terasa berat. Seakan ada beban berat yang sedang menghimpitnya. Iya, aku yang salah Mas, seharusnya kau mendapatkan itu, bukan? Tapi, aku selalu pergi, lirih Gladys, dengan bulir bening yang membanjiri wajahnya. Gladys, ucap Awan kaget, saat Lamat mendengar isak dan merasakan usapan lembut di puncak kepalanya. Mas, sahut Gladys, dengan senyuman di wajahnya. Awan merengkuh tubuh sang istri. Memeluknya dengan sangat erat. Menciumi wajah pucat itu. Mengusap pipinya penuh sayang. Lalu kembali mendekapnya erat. Aku minta maaf, Gela. Aku minta maaf. Maafkan aku, sayang, maaf. Bisik Awan tiada henti. Set, jangan berisik. Kau mau, kan memelukku, Mas? Aku masih mengantuk, ujar Gladys dengan tatapan teduh. Awan mengangguk pasti. Gladys memiringkan tubuhnya sebab ingin berbagi ranjang dengan sang suami. Awan memeluk erat punggung sang istri. Sementara Gladys menarik kuat tangan Awan yang melingkar di perutnya. Tidurlah sayang. Aku akan menjagamu, bisik Awan, seraya mencium hangat pipi sang istri. Terima kasih, sayang, sahut Gladys lirih. Seraya mengusap ujung matanya yang kembali basah. 1 pekan Gladys berada di rumah sakit. Dia tak membahas tentang Ernia sama sekali. Dia tak mau menyakiti hatinya sendiri. Dia tahu, usianya tak lama lagi. Dan dia harus siap dengan keadaan apapun juga. Termasuk jika Awan akan menikah lagi nantinya. Sebab itu, dia harus berbesar hati semenjak sekarang. Dia selalu tersenyum, sebab suaminya ada di sampingnya kini. Bahkan dia selalu mengusir Rossana saat sahabatnya itu datang mengunjunginya. Dia tak ingin Rossana sampai menyinggung tentang semua rahasianya. Sayang, apa kau ingin kita berlibur? Aku ingin sekali punya bayi, ujar Awan sore itu. Dia sedang mengemas semua yang akan mereka bawa pulang. Biasanya, Gladys butuh secepatnya setengah bulan untuk beristirahat di rumah sakit. Tapi, ketika Awan yang menjaganya, tenaganya semakin cepat pulih dan sepekan saja dia bisa kembali pulang. Bayi. Suara Gladys tercekat. Saat suaminya kembali menyinggung soal itu. Ada yang merambat perih dalam hatinya, saat hal itu kembali diungkit. Aku ingin sekali kita punya anak, sayang. Pasti dia akan cantik sepertimu kalau perempuan. Dan akan tampan sepertiku, bukan? Kalau laki-laki, ucap Awan, seraya mencubit lembut hidung Gladys. Wanita itu tersenyum getir. Menahan nyeri yang menusuk jantungnya. Iya, Gladys seharusnya sadar akan hal itu. Sebab sebuah pernikahan pastilah menginginkan kehadiran makhluk kecil itu untuk melengkapinya, bukan? Kau pasti juga menginginkannya, bukan? Kita sudah 5 tahun menikah sayang. Aku bukan pria yang tak punya penghasilan, kan?
Berhentilah bekerja, aku ingin kau hamil. Dan kita punya anak, Kamu setuju, bukan? Sekali lagi Awan menekankan semua keinginan itu. Hal yang selalu ia tuntut sejak pernikahan mereka dulu. Tapi Gladys selalu menolaknya. Dengan alasan kesibukannya yang belum bisa ia hindari. Kini, Awan kembali membahasnya, dia kembali menginginkan hal itu. Yang kembali membuat Gladys menelan pahit kenyataan dirinya. Yang seharusnya merelakan suaminya bersama wanita lain. Gladys terdiam dengan tatapan sayu. Awan menggenggam erat kedua tangan sang istri. Menciumi punggung jari-jari lentiknya. Oke, aku akan membuat jadwal liburan kita. Aku ingin berbulan madu lagi bersamamu, lirihnya, seraya mencubit lembut dagu Gladys, yang hanya menatapnya teduh tanpa kata. Katakan, kamu mau kemana? Bali, atau luar negeri? Awan begitu bersemangat. Bahkan dia lupa akan sosok Ernia. Oh iya, kau pernah bilang. Ingin sekali ke Paris, kan? Kita akan ke sana, bagaimana? Cerocos Awan dengan senyum sumringah di wajahnya. Tapi Gladys, wanita itu terdiam dengan senyum samar menatap sayu punggung suaminya yang sedang sibuk dengan tas kecil yang sedang ia kemas. Mas, aku. Awan menatapnya lekat, menanti jawaban sang istri untuk semua tawarannya. Awan gegas mendekati sang istri. Gladys menjadi salah tingkah, kini. Awan merangkul bahu, lantas. Mencium pipi sang istri. Jangan menolak lagi, ku mohon. Sampai kapan kita begini, Gla? Aku ingin ada sebuah keluarga. Kau tahu, bukan? Aku tak punya siapapun, selain kamu. Please, berikan aku 1 atau 2 bayi. Siapa yang akan meneruskan usahaku kelak, jika kita tak memiliki keturunan, sayang, ucap Awan. Seraya memeluk erat tubuh sang istri. Gladys kian membisu. Jantungnya seakan diremas-remas. Iya, dia harus memikirkan hal itu juga, bukan? Suaminya butuh penerus. Sementara dia, tak bisa memberikan itu. Tapi, untuk menghadirkan wanita lain di antara mereka. Gladys belum siap. Sama sekali belum sanggup. Gla, kamu mau, kan sayang? Sepertinya akan sangat menyenangkan untukku. Ketika pulang kerja melihatmu bermain bersama anak-anak kita. Kita sepemikiran, bukan? Celoteh Awan seraya menatap langit-langit kamar rumah sakit. Kita bahas setelah aku baikan saja ya. Aku ingin segera pulang. Kangen kamar kita, sahut Gladys mengalihkan pembicaraan yang menusuk sanubarinya itu. Awan memeluknya sangat erat. Lantas mencium pipi dan beranjak turun dari ranjang. Dengan cepat dia menyambar tas kecil yang berada di atas nakas. Lalu menggenggam jemari tangan Gladys. Kita pulang sekarang. Gladys tersenyum seraya mengangguk membalas erat genggaman tangan sang suami. Sepanjang jalan, Awan terus mengajak sang istri berkelakar. Menciptakan senyuman indah di wajah wanitanya. Melupakan carut-marut persoalan yang sempat menciptakan ketegangan di antara keduanya. Awan fokus dengan sang istri. Sebab selama setengah bulan dia hanya berada di rumah menemani istri tercintanya. Mengembalikan hingar-bingar bahagia yang selama ini terhalang kesibukan Gladys yang tak seutuhnya nyata. Mas, aku baik-baik saja kok. Pergilah ke kantor. Bagaimana kondisinya? Kamu juga harus mengurusnya, bukan? Ujar Gladys sore itu. Mereka duduk di kursi malas menghadap kolam renang. Awan mengeratkan pelukannya. Gladys tersenyum samar. Dia selalu berjaga-jaga jika tiba-tiba Awan akan menyinggung tentang bayi lagi. Aku akan kembali ke kantor sepulang kita dari honeymoon, sahut Awan. Kondisiku belum memungkinkan untuk perjalanan jauh, bukan? Ayolah, Mas. Kita bisa melakukan perjalanan itu lain waktu, bukan? Toh, sekarang aku tidak kemana-mana. Kita selalu melakukannya di rumah. Kapanpun kamu mau,
Aku ada, kan sekarang. Tapi, kamu sudah menghentikan minum pil itu, bukan? Selidik Awan, ragu akan pernyataan sang istri. Gladys tersenyum samar. Dia tak bisa menjawabnya. Sebab memang dia tak pernah meminumnya sama sekali. Dan, Gladys menggeleng pelan. Awan mendelik, dan langsung memeluk erat tubuh sang istri. Aku ingin kita ke dokter Obgyn besok. Kita akan periksa kondisi kesuburan kamu, ya. Kapan aku harus membuahinya? Biar cepat jadi bayi, cerocos Awan dengan sorot mata yang berbinar-binar. Glek, pahit sekali ludah yang Gladys telan. Matanya berkedip-kedip. Obgyn, oh tidak. Dia tidak mungkin ke sana. Itu hanya akan membuat hatinya hancur. Dan, Awan membopong tubuh sang istri. Dan membawanya tenggelam ke dalam kolam renang. Sungguh, Gladys telah menemukan kembali sang suami. Dia bahagia, seharusnya. Pria itu akan menggila jika sudah berada di dalam air bersamanya. Saat mereka hadir di permukaan air, Awan menarik tubuh Gladys, dan kembali menyatukan bibir mereka. Give me your body, baby. Ah, kalimat itu. Baru saja Gladys hendak melupakannya sejenak. Awan sudah membahasnya kembali. Nafas keduanya ngos-ngosan. Awan gemetaran, dan ambruk bersama sang istri. Mengambang bersama di permukaan air. Lantas setelah lelah itu menyusut, akhirnya memilih menepi bersama. Naik dan meraih handuk masing-masing. Ah, lelah mas, keluh Gladys, seraya mengenakan handuk kimononya. Awan terbahak, mendengarnya. Mereka masuk ke dalam rumah. Sebab hari mulai malam. Saat makan malam, Gladys mengajak Awan keluar. Dan mereka kembali sebelum tengah malam. Gladys selalu beralasan setiap kali Awan mengajaknya untuk menemui Dr. Obgyn. Kebetulan, Awan juga dipaksa untuk kembali aktif ke kantor. Gladys sengaja melakukan itu semua. Untuk mengalihkan semuanya. Hingga, purnama demi purnama berlalu. Gladys kini ditemani suaminya saat imun tubuhnya drop. Dan Awan dengan penuh kasih menemani istrinya. Hingga suatu hari, Gladys meminta buah anggur Bali. Awan mencari ke semua penjual buah tak menemukannya. Gela, buahnya tidak ada. Bagaimana, dong? Supermarket, Mas. Aku biasanya beli di sana, sahut Gladys dari sambungan ponsel. Oke, aku cari dulu ya, pamitnya. Jangan lama-lama ya, Mas, balas Gladys. Siap Tuan Putri. Kakanda siap kembali setelah mendapatkan apa yang Tuan Putri inginkan, balas Awan. Gladys terkekeh, lantas memutus sambungan ponselnya. Dan Awan membawa kendaraannya mengaspal di jalanan. Menuju pasar modern yang diberitahu sang istri. Lelaki itu langsung menuju stand buah. Dan mencari sesuatu yang dia tuju. Yap, dapat, ujarnya, meraih buah anggur yang ukurannya kecil-kecil dengan sensasi rasa yang asam manis itu. Tapi, buah itu juga dipegang tangan lain. Keduanya sontak melempar tatap. Dan terpaku dengan mata yang saling membelalak. Ernia, pekik Awan dengan jantung yang berdebar-debar tak menentu. Mas. Ernia tak kalah kaget. Sejenak keduanya terpaku dalam tatap. Tapi, kemudian Ernia menarik tangannya, lalu memutar badan dan mendorong troli belanjaannya cepat. Awan menarik lengan wanita itu. Matanya lurus menatap perut buncit. Ernia. Kamu. Ernia menepis tangan Awan, dan kembali mendorong troli belanjaannya. Tapi Awan tak kalah cepat mengejar langkahnya. Dia menarik kuat tubuh Ernia dan memeluknya erat. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tapi, melihat Ernia dengan perut membuncit. Ada desir bahagia yang menyelimuti hatinya. Genangan tiba-tiba muncul dari kedua bola matanya. Dia tak percaya dengan apa yang terlihat. Tapi, itu nyata adanya. Lepaskan aku, Mas. Aku mohon, lepaskan,
Paksa Ernia sekuat tenaga menyingkirkan tangan Awan dari tubuhnya.